hadis yang panjang, Rasulullah SAW bercerita tentang fadilah ilmu. Di antaranya Nabi mengatakan, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashgiya. Allah mengilhamkan ilmu hanyalah kepada orang yang beruntung. Ilmu hanyalah diilhamkan, diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang sial, calon neraka, mereka diharamkan daripada ilmu tersebut. Dan juga disebutkan bahwasanya tidak ada suatu apapun yang menggabungkan beragam manfaat kebaikan dunia dan akhirat melebihi daripada ilmu tersebut. Dan barang siapa yang diberikan kebodohan, dia telah menggabungkan dari beragam keburukan, madarat dan kebahayaan dan kesialan di dunia dan akhirat. Karenanya itu enggak ada uzur bagi orang yang bodoh besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu bodoh? Saya enggak belajar. Itu bukan uzur yang diterima oleh Allah taala. Lupa, uzur yang diterima oleh Allah taala. Tidak sengaja, uzur yang diterima oleh Allah taala. Saya tidak belajar ya Allah. Itu bukan uzur yang diterima oleh Allah taala. Saya enggak tahu, saya enggak belajar. Itu tidak diterima oleh Allah taala. Bukankah manusia diberikan kewajiban untuk mencari tahu, diberikan kewajiban untuk mencari ulama, diberikan kewajiban untuk belajar ilmu agama, dan ulama diberikan kewajiban untuk mengajarkan orang-orang yang bertanya tentang perkara ilmu tersebut. Setelah kewajiban di atas kewajiban itu masih juga dia tidak menuntut ilmu agama, maka ini adalah orang yang tidak punya kepedulian kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh yang menelantarkan ilmu agama, yang tidak mempedulikan menuntut ilmu agama, itu sama seperti seorang budak, seorang pegawai, seorang hamba sahaya yang memiliki majikan. Majikannya menulis beberapa perintah, selembar surat dengan beberapa perintah, lakukan ini, lakukan itu, buat ini, buat itu. Lantas apa yang dilakukan budak tersebut? Dia terima surat itu, kemudian di surat itu isinya ada perintah, ada larangan. Tapi budak itu ketika menerima itu surat tidak dibuka, tidak dibaca, dilemparkan begitu saja. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di dalamnya, padahal dia bisa membaca. Dia bisa dengan mudah melihat apa yang ada di dalamnya, tapi dia tidak mau lirik, dia tidak mau lihat. Padahal ini surat dari majikannya. Dia dikirim pergi ke tempat yang jauh dengan sebuah tugas. Dan tugasnya, mandatnya itu ada di selembar surat di majikannya. Tidak dia toleh, tidak dia buka, tidak dia pedulikan. Ini budak macam apa yang semacam ini? Hamba sahaya macam apa? Pegawai macam apa yang semacam ini? Adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, itu permisalannya, dia diberikan surat tersebut oleh majikannya, bagaikan budak diberikan surat oleh majikannya. Namun apa yang dia lakukan? Dia lihat, dia baca surat tersebut pagi dan sore. Dia lihat, oh saya diperintahkan ini, saya diperintahkan itu, saya dilarang ini, saya dilarang itu. Akan tetapi tidak ada satupun yang dia laksanakan. Kalau yang pertama tadi tidak dilirik sama sekali, yang kedua dia lirik, dia baca, terus dia telantarkan. Tidak dia laksanakan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh. Nah lihat, bukankah betapa keji, betapa busuk, betapa buruk keadaan dua manusia ini, dua hamba ini. Dan apakah besok mereka punya alasan ketika berhadapan dengan majikannya? Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa kamu tidak baca? Kenapa kamu tidak laksanakan? Kenapa kamu tidak tinggalkan? Nah semuanya ini sangatlah berbahaya, sebab menunjukkan betapa ini orang tidak memiliki ta'zim, penghormatan kepada majikannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan engkau menjadi salah satu dari dua manusia tercela ini. Orang bodoh yang tidak mau belajar, yang tidak mau mengetahui apa kewajiban dia, ataupun orang alim yang tidak mau mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Niscaya engkau akan binasa, akan celaka bersama orang-orang yang celaka dan rugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata, kerugian yang sebenarnya. Adapun kalau seseorang ingin memperluas pengetahuan agamanya, ingin mengetahui perkara agama dengan secara luas, dengan secara banyak, lebih daripada kebutuhan pribadi dia, keperluan pribadi dia, itu hal yang sangat dianjurkan. Pahalanya besar, dan itu merupakan salah satu metode yang paling besar manfaatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, fadilah yang besar. Tapi tuntutlah itu semua dengan ikhlas, tulus, bukan untuk mencari muka kepada manusia, tapi untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu. Dan juga dia lakukan itu semua sambil memiliki dorongan, keinginan, kemauan, dan juga tekad untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui.
dan diajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan demi harta, bukan untuk mencari penghormatan, namun semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, surga yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala.